Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendatangi lokasi longsor di Cisarua, Bandung Barat pada Minggu siang. Wapres Gibran meninjau langsung lokasi longsor di mana para petugas masih melakukan evakuasi. Wapres juga nampak berdialog dengan petugas di lapangan dan meninjau langsung dari pekarangan rumah yang terdampak longsor. Mantan Wali Kota Surakarta ini juga menyempatkan diri berbicara dengan para warga korban longsor yang masih bertahan di lokasi. Tadi kami mendampingi Bapak Wapres meninjau lokasi bencana di Cisarua ini dan kemudian juga berdialog dengan para pengungsi. Pemerintah menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya beberapa korban di Cisarua ini akibat longsor, curah hujan yang sangat tinggi. Dan kami saat ini mengutamakan yang pertama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu kita melakukan operasi SAR 24 jam non-stop karena ada sekitar 83 warga yang masih dalam pencarian. Kemudian tentu saja adalah penanganan korban. Ini sudah biasa kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat, perlindungan pengungsi, ya, pelayanan pengungsi, dan yang penting lagi adalah pencegahan bencana susulan. Untuk mengupdate informasi terkini dari lokasi longsor, sudah ada dua rekan kami, ada Endra Kusuma dan juga Virji Daenas. Kita ke Virji terlebih dahulu. Bagaimana kondisi para warga yang saat ini berada di posko pengungsian, apa saja yang sangat dibutuhkan? Iya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Kami saat ini berada di posko pengungsian, tepatnya di kantor desa yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Total memang sampai sejauh ini masih ada 82 orang dilaporkan hilang. Belum ada update terbaru apakah sudah ada ditemukan korban selamat dan lain sebagainya. Dan juga kalau untuk korban yang selamat ini 23 orang dan beberapa ini dilarikan atau dirujuk ke rumah sakit yang berada di Bandung Kota. Dan juga untuk berapa pastinya, berapa banyak atau berapa ratus yang mengungsi ini masih belum juga bisa mendapatkan data karena pengungsi ini terus bertambah, tidak hanya dari lokasi yang langsung terkena dampak longsor tapi juga beberapa lokasi yang tidak terkena langsung ini tapi juga melakukan antisipasi karena memang cuaca ekstrim di Bandung Barat ini masih terjadi seperti hujan yang cukup deras disertai dengan angin. Adapun tadi sudah ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang sudah datang didampingi beberapa jajaran dari Kabinet Merah Putih seperti Menteri PPA, lalu juga ada Kemenko PMK, lalu ada Kepala BNPB, lalu juga tadi ada Kapolda dan juga Dandim dan beberapa bupati serta wali kota dan Pemda atau Forkopimda terkait. Dan juga untuk bantuan logistik sendiri ini sudah masuk makanan, minuman, peralatan bayi dan juga untuk yang paling dibutuhkan masyarakat ternyata adalah selimut dan juga bahan baju yang tebal dan juga hangat karena memang kondisi di Bandung Barat khususnya di posko pengungsian ini sangat dingin, apalagi tadi pagi ini mencapai 15 hingga 16 derajat Celcius. Memang ini yang membuat masyarakat juga harus memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing karena banyak sekali yang mengalami demam karena kondisi yang sangat dingin disertai dengan flu. Ini juga menjadi urgenitas bagi Pemda untuk segera langsung membuka ambulans 24 jam dan juga posko kesehatan 24 jam untuk memperhatikan kesehatan warga secara langsung. Adapun Rendra untuk medan ataupun jalan untuk sampai ke posko ini juga menjadi kendala yang cukup harus diperhatikan karena memang jalan yang kecil dan susah dilalui oleh mobil ini membuat beberapa logistik ini sempat terhambat untuk dapat masuk khususnya saat hujan ini karena memang saat hujan ini tidak disarankan menggunakan roda 4 karena licin dan juga dataran tinggi.
Namun tadi juga sudah dikatakan bahwasannya beberapa solusi sudah diberikan seperti logistik ini akan menjadi prioritas utama untuk bisa sampai ke posko pengungsian. Lalu tadi juga dikatakan bahwasannya ke depan akan direncanakan relokasi karena ini merupakan longsor pertama yang terjadi di Desa Bandung Barat ini, dan juga untuk longsor ini bisa dikatakan memang untuk trek sendiri Basarnas tadi juga sempat bilang bahwasannya ini Basarnas pun harus berhati-hati karena memang material dari longsor yang masih basah dan juga masih mengalir ini membuat beberapa evakuasi ini juga terhambat, dan juga cuaca dingin ini membuat TNI dan anggota Polri serta anggota Basarnas serta BNPB dan BPBD ini harus memperhatikan tenaga dan kesehatan masing-masing karena cuaca dingin yang semakin dingin di area evakuasi ini menjadi salah satu kendala mereka dalam melakukan proses evakuasi. Tadi pagi kami mendapatkan data ini mencapai 13 derajat Celcius di dataran tinggi tempat terjadi bencana longsor, dan saat ini sedang dilakukan rakor antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait penanganan lebih lanjut bagaimana nantinya ke depannya posko pengungsian ini akan berjalan, lalu logistik dan juga trauma healing juga akan diberikan untuk korban-korban dari longsor ini, khususnya korban yang masih mengalami kehilangan akibat anggota keluarga yang belum ditemukan. Sejauh ini itu laporan yang bisa kami berikan. Rendra, kembali ke studio. Virgi, bagaimana dengan kondisi kesehatan para warga di pengungsian saat ini? Apakah ada laporan yang sakit dan terutama bagaimana dengan kondisi para pengungsi anak-anak? Apakah kebutuhan anak-anak di posko pengungsian ini juga sudah terpenuhi dengan baik? Ya Rendra, jika untuk kondisi kesehatan tadi sudah sempat kami jabarkan sedikit bahwasannya ini memang masih banyak masyarakat ini yang sehat walafiat, namun memang untuk kondisi ini ada yang mengalami sakit ringan seperti demam dan juga flu karena memang cuaca yang sangat dingin ini membuat sebagian warga ini dengan kondisi yang masih kurang stabil. Dari segi shock terapi ini juga mereka akhirnya beberapa ini mengalami demam, dan bahkan ada beberapa anak kecil ini yang harus diberikan infus agar demamnya cepat turun. Dan juga kalau untuk kesehatan anak-anak ini kami bisa melihat bahwasannya masih belum ada banyak laporan anak-anak yang sakit, namun memang anak-anak ini membutuhkan tempat bermain karena memang di posko ini karena hari pertama belum ada tempat permainan yang dibuat untuk menghibur anak-anak, dan juga belum ada kegiatan misalnya dari dinas terkait ataupun dari Pemda terkait ini untuk menghibur atau memberikan refreshing untuk anak-anak. Jadi memang anak-anak ini masih hanya berdiam diri, digendong orang tua karena memang posko pengungsian yang masih terus berlalu lalang dan juga masih bisa kami katakan sangat ramai, masih ada pembantuan logistik yang datang. Jadi membuat anak-anak sedikit takut untuk bergerak main keluar dari tempat mereka tidur. Seperti itu, kembali ke studio Rendra. Baik, terima kasih Virgi dari posko pengungsian. Lalu seperti apa kondisi terkini proses pencarian di lokasi? Kita tanyakan kepada Endra Kusuma. Endra, apakah ada temuan terbaru dari korban longsor di sana? Ya, itu dapat kabarkan dari ini memang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini memang di hari kedua ini sempat dilakukan oleh beberapa tim gabungan dari Polri, TNI maupun Basarnas dan relawan. Dan dari hari ini pun, di hari kedua ini memang terbagi menjadi 3 titik di area yang daerah bagian di rumah, dan memang membuat beberapa sempat di sekitar mulai di jam 8 pagi tadi dilakukan proses evakuasi, dan untuk pencarian beberapa jenazah yang masih tertimbun. Namun sekitar 3,5 jam setelah upaya pencarian ternyata dihentikan, ternyata terjadi longsor susulan ya, ada di puncak di puncak di Gunung Borana tersebut, menyebabkan air pun meluap agak kencang ke bawah, dan itu membuat beberapa di Basarnas dan gabung memang mulai menghentikan proses pencarian. Ini pula untuk jumlah total sendiri dari pencarian jenazah memang ada sekitar 12 yang ditemukan. Memang tadi pagi ada sempat 2 orang ditemukan, dan ada itu 6 yang sudah teridentifikasi oleh DVE dan sudah diserahkan ke keluarga, dan 6 belum teridentifikasi. Jadi total sekitar ini 12 telah ditemukan. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini di lokasi di Kampung Pasir Ungu. Begitu, Hendra. Baik, terima kasih Endra Kusuma informasinya dari lokasi.
ada 12 yang saat ini telah ditemukan. Sebelumnya juga ada Virgi Dainas dari posko pengungsian. Terima kasih rekan-rekan.